Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga masih semangat dalam mempersiapkan penilaian akhir tahun ya. Hari ini Ustazah akan memberikan sedikit pengayaan matematika. Tentunya untuk materinya campuran dari semester 1 dan ada beberapa yang di semester 2. Yang pertama akan kita bahas yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan ini artinya adalah merubah pecahan yang tadinya angka pembilang dan penyebutnya itu besar dirubah menjadi angka pembilang dan penyebutnya itu menjadi yang paling kecil tetapi dengan pembagian yang sama. Di sini sudah ada contoh 20/35. Nah, caranya adalah kalian membagikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Artinya kalian cari angka yang bisa dibagi 20 dan angka yang bisa untuk membagi angka 35. Nah, di sini sudah Ustazah ketahui ya, kalian juga ketahui. Nanti ketika ada soal yang lain kalian coba apakah bisa dibagi sama-sama dibagi 3, apakah sama-sama dibagi 2. Kalian cari angka ya yang bisa untuk membagi kedua bilangan ini, yaitu bilangan pembilang dan penyebut sampai ke yang paling sederhana. Di sini kita sama-sama dibagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Per 30 dibagi 35 dibagi 5 hasilnya 7. Di sini sudah diperoleh hasil 4/7. 4/7 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Artinya ini merupakan hasil yang paling sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembulatan. Nah, pembulatan ini ada 3 macam, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat, dan pembulatan ke ribuan terdekat. Di sini sudah ada contoh bilangan 3825. Kita akan ubah pembulatan ke puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Caranya adalah kita yang pertama dulu kita rubah ke pembulatan ke puluhan terdekat. Caranya yaitu kalian ketahui dulu angka yang memiliki nilai puluhan, yaitu angka berapa? Iya, angka 2. Setelah kalian tentukan angka yang menempati nilai puluhan, kalian centang angka yang sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanan ini ada angka 5. Ingat, kalau 5 ke atas kita bulatkan ke atas. Jadi karena di sini ada angka 5, kita bulatkan ke atas. Nah, kalau ke atas berarti puluhannya ditambah 1. Jadi 3825 jika dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya adalah 3803 dan angka 5 ini berubah jadi 0. Selanjutnya kita rubah ke pembulatan ke ratusan terdekat. Sama caranya, kalian tentukan dulu bilangan yang menempati nilai ratusan, yaitu angka 8. Kemudian kalian tengok angka sebelah kanannya. Angka berapa? Angka 2. Ingat, kalau angka 1, 2, 3, 4 itu kita bulatkan ke bawah. Artinya kalau ke bawah berarti di sini tetap. Dan kemudian yang terakhir diganti 0. Jadi 3825 jika dibulatkan ke ratusan terdekat, maka diperoleh hasil 3-nya tetap, 8 tetap, 2-nya jadi 0, 5-nya jadi 0. Ya, karena tadi dibulatkan ke ratusan, maka ini di samping angka yang menempati nilai ratusan adalah angka 2, jadi dibulatkan ke bawah. Selanjutnya kita ke ribuan terdekat. Caranya sama. Kalian tentukan bilangan yang menempati nilai ribuan itu angka yang mana. Pintar. Kemudian kalian tengok angka sebelah kanannya, angka berapa? 8. 8 itu berarti kalian bulatkan ke atas. Caranya sama ya. Nah, apabila dibulatkan ke atas, maka angka ribuan ini berubah menjadi angka berapa? Ayo, jika dibulatkan ke atas, kalian tambahkan 1.
Nah, 3 tambah 1 hasilnya 4. Dan 3 angka di belakangnya berubah jadi 0. Nih hasilnya. Udah ya? Ya, selanjutnya kita ke materi taksiran. Taksiran ini ada 3 macam ya, tapi yang akan kita bahas ini ada 2 saja. Taksiran itu ada 3 macam, taksiran tertinggi, taksiran terbaik, dan ada taksiran rendah. Yang akan kita bahas tentang 2 ini saja. Yang pertama ada taksiran tertinggi, artinya kalian taksir bilangan yang ada di buku ini ke taksiran yang tertinggi. Di sini sudah ada contoh 260 ditambah 630. Artinya kita rubah ke taksiran tertinggi dulu 260. Nah, karena di sini ada angka ratusannya 2, kemudian di sebelah kanannya ada angka 6, maka ditaksir yang tertinggi. Nah, 630 di sini ada angka 6, tengok sebelah kanan angka 3. Tapi karena di sini aturannya tertinggi, tetap kalian taksir yang tertinggi. Jadi 260 berubah jadi 300. Karena ke atas berarti ratusannya ditambah 1 ya, kayak tadi. 2 angka di belakangnya jadi 0. Ditambah 630. 6 ditambah 1 7. 2 angka di belakangnya berubah jadi 0. 300 ditambah 700, hasilnya adalah 1000. Kemudian untuk taksiran terbaik ini seperti halnya kalian membulatkan ya, dengan aturan-aturan pembulatan. 260 ya, angka ratusannya 2. Kita ulangi di sini supaya lebih jelas. Angka ratusannya 2, kemudian angka di sebelah kanannya itu adalah angka 6. Maka angka 6 ini dibulatkan ke atas ya. Jadi 260 berubah jadi, nah, angka 2-nya tambah 1. Jadi 300. Ditambah di sini ada angka 630. Ratusannya 6, tengok sebelah kanan itu ada angka 3, berarti aturannya ke bawah. Kalau angka ke bawah, 6-nya tetap, tapi angka 3 dan 0-nya atau 2 angka atau sisa angka di belakang nilai yang paling kiri itu berubah jadi 0. 300 ditambah 600 hasilnya adalah 900. Selanjutnya kita beralih ke KPK dan FPB. Nah, caranya adalah dengan faktorisasi prima. Kalian bisa menggunakan cara pohon faktor ya, dengan dibagikan dengan bilangan yang bisa untuk membagi. Di sini sudah Ustazah contohkan ya supaya lebih cepat. Contoh kalian menghitung KPK dan FPB dari 12 dan 36. Diperoleh faktorisasi prima. Angka 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. 36 itu adalah faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kita cari KPK-nya. Kalau mencari KPK, kalian tulis semua angka yang ada di sini ya. Kalau di sini ada angka, misalnya ada 5, di sini ada 4, kalian tulis semuanya ya. Nah, berhubung ini kebetulan angkanya sama, kalian tulis dulu. Ada angka 2 dan angka 3. Tulis dulu ya. Seandainya nanti ada angka berapa, di sini ada angka 4, angka 5, tulis di sini semua. Nah, KPK kita cari pangkat yang paling besar. Angka 2, di sini ada pangkat 2 dan pangkat 2, otomatis pangkat 2. Kemudian angka 3, di sini tidak ada pangkatnya, di sini pangkat 2 yang diambil adalah yang pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 4 dikali 9 hasilnya 36. Ini adalah KPK-nya. Kemudian kalau FPB yaitu aturannya kalian tulis angka yang sama, yang sama-sama punya. Nah, kebetulan di sini 12 punya angka 2. 36 juga punya angka 2. 12 punya angka 3, 36 juga punya angka 3. Tulis angka yang sama ya. Angka
yang sama. Tapi pangkatnya yang kecil. Karena kita mencari faktor persekutuan terbesar, kita cari pangkatnya yang paling kecil. Angka 2 di sini ada pangkat 2, otomatis pangkat 2. Apabila di sini nggak ada pangkatnya, ambil yang ada pangkatnya. Kemudian angka 3 di sini tidak berpangkat dan di sini ada pangkat 2. Kalian ambil pangkat terkecil. Betul, 3 yang tidak berpangkat. Kita hitung, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Dikali 3. Hasilnya berapa? 12. Selanjutnya kita belajar ke satuan berat. Ya, perlu kalian ketahui bahwa 1 ton itu ada berapa kilo? Masih ingat? 1 ton ada berapa kilo? Ya, tepat sekali. Ada 1000 kilogram. 1 kuintal ada berapa kilogram? Tepat sekali. 100 kilogram. Kemudian 1 kilogram ada berapa gram? Tepat sekali, ada 1000 gram. Di sini ada contoh soal, misalnya ada angka 5 ton ditambah 2 kintal sama dengan berapa kilo. Kalian rubah, ya karena di sini dijadikan kilo, kalian rubah menjadi kilogram terlebih dahulu, baru dijumlahkan. 5 ton ada berapa kilo? Berarti 5 dikali, karena 1 ton itu 1000 kilo, berarti 5 dikali 1000 sama dengan 5000 kilogram. Selanjutnya 2 kuintal, berarti 1 kuintal ada 100 kilo, berarti dikali 100. Nah, setelah dirubah ke satuan kilogram, baru kita jumlahkan. 0, 0, 2, 5. Hasilnya adalah 5200 kg. Nah, kita belajar ke bangun datar. Di sini kita akan belajar tentang luas dan keliling bangun datar. Untuk bangun persegi panjang, untuk mencari luasnya, itu rumusnya adalah panjang kali. Untuk mencari keliling, untuk rumus keliling persegi panjang, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Mengenai asal-usul 2 kali panjang tambah lebar ini sudah Ustazah pernah jelaskan di kelas ya. Mudah-mudahan kalian selalu ingat. Nah, ketika diaplikasikan ke soal cerita, kalian tinggal memasukkan angkanya. Misal, diketahui panjang kebun Pak Amin 50 meter, lebarnya 20 meter. Hitunglah luasnya. Kalian tinggal memasukkan angkanya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian dihitung. Untuk rumus persegi ya, luasnya itu adalah sisi kali sisi. Kalau keliling, rumusnya adalah 4 kali sisi atau menjumlahkan ke 4 sisinya. Kemudian bangun datar segitiga, rumus luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Untuk rumus kelilingnya, yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, atau kalian menjumlahkan ketiga sisinya. Jika diaplikasikan ke soal cerita, kalian tinggal masukkan angkanya ke dalam rumus. Gampang ya? Selanjutnya kita belajar ke bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2, ya di sini contohnya 5 pangkat 2, artinya adalah 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. 10 pangkat 2 artinya adalah 10 dikali 10. Hasilnya adalah 100. 9 pangkat 2 artinya adalah 9 dikali 9. Hasilnya 81. Diaplikasikan ke dalam soal, contohnya 5 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Kalian hitung terlebih dahulu 5 pangkat 2 hasilnya berapa? 5 dikali 5, tepat sekali, 25. Ditambah 10 pangkat 2, 10 kali 10 hasilnya 100. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 125. Mudah sekali. Selanjutnya kita belajar sudut. Sudut ini sudah Ustazah gambarkan, ada 3 macam sudut. Ini adalah sudut
lancip. Ini adalah sudut siku-siku. Dan ini adalah sudut tumpul. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Dan sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Di sini aplikasi dalam bangun datar segitiga. Jadi bangun datar segitiga ini memiliki 3 sudut yang ketika dijumlahkan itu besarnya adalah 180 derajat. Sudut A, B, C jika dijumlahkan jumlahnya adalah 180 derajat. Misalnya di sini Ustazah gambarkan segitiga siku-siku. Misalnya di sini 90 derajat. Kemudian di sini ada 70 derajat. Berapa besar sudut yang ketiga? Sudut A kita namakan sudut A, sudut B, sudut C. Jadi teman-teman, A ditambah B ditambah C hasilnya itu otomatis 180 derajat. Ya, yang sudah diketahui adalah 90 derajat ditambah B-nya berapa? 70 derajat ditambah sudut C yang belum diketahui. Jadi sudut C itu adalah 180 derajat dikurangi 90 ditambah 70 hasilnya 160 derajat. Hasilnya adalah berapa teman-teman? Derajat. Gampang. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian belajar lebih giat lagi.